Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Oke, jadi di sini kita bakalan ngejelasin tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Yang gimana tuh? Ayo simak sama-sama videonya. Yang pertama ada pengetahuan dasar pemetaan. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Ada 3 hal penting yang terkait dengan peta, yaitu ada pemilihan fenomena muka bumi, proses pemindahan bentuk muka bumi, dan proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya menggunakan skala. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada peta korografi, yaitu peta yang menampilkan permukaan, seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Yang kedua ada peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Yang ketiga ada peta dunia. Peta dunia merupakan peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jenis peta yang kedua yaitu peta tematik. Peta tematik merupakan peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara khusus. Berdasarkan skala, 1 ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar yang memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga ada peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat ada peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Oke, lanjut ke fungsi peta. Fungsi peta itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Jadi, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi ini maksudnya kita bisa tahu daerah ini di mana melalui peta. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ini agar kita tahu, oh bentuknya daerah ini kayak gini, oh bentuknya Pulau Sumatera kayak gini, oh bentuknya Pulau Sulawesi kayak gini. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Peta kan ada skala tuh. Nah, skalanya aja tuh dihitung. Jadi kita bisa tahu ukuran dari kota ini ke sini seberapa sih, ukuran dari Sumatera ke Sulawesi berapa sih gitu. Yang keempat ada menyajikan informasi dalam konteks kurangan. Tujuan peta membuat suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan, analisasi data spesial, menyimpan informasi, membantu dalam perbuatan suatu denasi, komunikasi informasi ruang. B. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Komponen atau kelengkapan peta. A. Judul peta terletak di bagian atas peta. B. Garis tepi, border. C.
J. Orientasi atau diagram petunjuk arah, menunjukkan posisi dan arah wilayah. D. Skala peta, perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. E. Legenda atau keterangan peta. F. Koordinat, garis bujur dan garis lintang. G. Simbol peta untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. H. Lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. I. Warna peta untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. J. Sumber data dan tahun pembuatan, menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. B. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta, garis tepi, lettering, warna, simbol, orientasi, judul peta, legenda, skala peta, sumber. Keterampilan membuat peta, pengumpulan data. Ada dua jenis data yang digunakan. Satu, data primer, data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung. Dua, data sekunder, data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Tahap pemetaan mendapat dikerjakan secara manual dan digital. Satu, manual, menggunakan kertas, kartil, alat tulis, jangka. 2. Digital, menggunakan komputer dan perangkat lunak. Pengajian peta, menganalisasi data yang telah dikumpulkan dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisasi data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian dibuat peta. Penyajian dalam bentuk garis. Dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembacaan dapat informasi dalam bentuk garis. Persyaratan peta yang baik yaitu 1. Bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. 2. Daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. 3. Data yang disajikan lengkap. 4. Mudah dimengerti. 5. Peta harus rapi, indah, dan menarik. Proyeksi peta. Proyeksi peta dibagi berdasarkan 1. Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Ada proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi ekuidistan. 2. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Ada proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. 3. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Ada proyeksi zenital, azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Jenis proyeksi peta. 1. Proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. 2. Proyeksi silinder. Proyeksi ini memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder, paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. 3. Proyeksi kerucut, menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetris. 1. Proyeksi normal, garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. 2. Proyeksi miring, garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. 3. Proyeksi melintang, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Jenis proyeksi peta berdasarkan titik persinggungan. 1. Proyeksi tangen, bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. 2. Proyeksi sekan, bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. 3. Proyeksi superficial, terdiri atas banyak bidang proyeksi.
C. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh menurut Lee Lesland dan Kiliver adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, dan fenomena tersebut. Menurut David T. Lidgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis tentang bumi. Menurut Paul J. Curran, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi alat elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Definisi penginderaan jauh. Menurut Wilson dan Buffon, penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, maupun gejala tersebut. Menurut David T. Lidgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Menurut Paul J. Curran, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Sumber tenaga alami dalam penginderaan jauh adalah matahari. Atmosfer. Untuk menjalankan fungsinya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasikan foto udara atau citra satelit secara visual dan numerik atau digital. Objek. Setiap objek menentukan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki komponen yang berbeda pula pada dasar sensor. Sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. Penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. A. Citra foto. 1. Berdasarkan spektrum elektromagnetik. Fotoponkromik. Fotoponkromik merupakan seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Fotoartokromatik. Fotoartokromatik adalah foto yang merekam spektrum 0,4 mikrometer sampai dengan 0,56 mikrometer, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahnya minyak di laut. Foto inframerah. Foto inframerah adalah foto yang merekam spektrum inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,7 mikrometer sampai 0,9 mikrometer. Foto ultraungu. Foto ultraungu adalah foto yang merekam spektrum ultraungu antara 0,9 mikrometer sampai 0,4 mikrometer. Spektrum cahaya tampak tidak ikut terekam dalam foto. 2. Berdasarkan sumbu kamera. Foto vertikal atau tegak. Foto dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Foto condong atau miring. Foto dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi dengan sudut condong 100 derajat atau lebih. 3. Berdasarkan sudut liputan kamera. Contoh pengambilan foto udara tegak di lahan datar. B. Citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan warna yang digunakan. Perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara. Citra dirgantara dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Misalnya, citra inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Citra satelit dibuat dari antariksa atau angkasa luar.
Interpretasi citra. Rona dan warna. Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Tekstur. Tekstur atau frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur, yakni ukuran. Ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Bentuk. Bentuk suatu objek. Untuk menginterpretasikan citra, objek tersebut memiliki bentuk yang khas. Pola menunjukkan gambaran objek sebenarnya. Bayangan objek dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin foto udara. Situs atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Kaitan suatu objek dengan objek lain di sekelilingnya disebut asosiasi. Peta dan penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografi merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Menurut Burok, sistem informasi geografis atau SIG adalah seperangkat alat yang penuh daya untuk mengumpulkan, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. Menurut Blackmore, sistem informasi geografis atau SIG adalah seperangkat alat yang mengintegrasikan penyimpanan, manipulasi, analisis, pemodelan, dan pemetaan informasi spasial secara digital. Menurut Rowley, sistem informasi geografis adalah suatu sistem untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menyampaikan data yang memiliki referensi spasial dengan bumi. Menurut Hartoyo, sistem informasi geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan sumber daya manusia yang bekerja secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Komponen sistem informasi geografis: yang pertama, perangkat keras komputer, yang kedua manusia, yang ketiga perangkat lunak komputer. Komponen sistem informasi geografis: yang pertama, perangkat keras hardware. Perangkat keras berupa komputer beserta instrumennya atau perangkat pendukungnya. Data yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Alat proses, yang terdiri dari CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk memproses semua instruksi dan program. VDU atau Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Disk drive, bagian dari CPU untuk menghidupkan suatu program. Tape drive, bagian CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. B. Alat masukan atau input. Digiter, alat mengubah data tertulis menjadi data digital atau digitasi. Scanner, alat untuk men-scan data. CD atau DVD. CD atau DVD. C. Alat keluaran atau output. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Plotter, berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar.
Subsistem SIG. Subsistem dalam mengolah sistem informasi geografis. Yang pertama, masukkan data. Subsistem masukkan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atribut. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, keluaran data. Keluaran data dalam sistem informasi geografis merupakan penyajian data hasil analisa dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Yang keempat, manipulasi dan analisis data. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Tahapan kerja SIG. Yang pertama ada pemasukan data. Data yang dapat diolah oleh SIG yaitu data geospasial, adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Data geospasial dibedakan menjadi sebagai berikut, yaitu data grafis atau geometris, yaitu data SIG yang berbentuk vektor dan raster. Data vektor memiliki arah dan jarak, sementara data raster berbentuk piksel. Data atribut yaitu identitas yang dimiliki oleh data grafis. Yang kedua ada pengolahan data. Pengarsipan bertujuan menyimpan data yang akan dianalisis. Pemodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapat informasi baru. Yang ketiga ada analisis data. Buffering. Tahap buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan, baik pada data titik, data garis, dan data area maupun data poligon. Scoring. Tahap scoring dilakukan dengan memberi nilai sifat parameter yang digunakan dalam analisis. Overlay. Tahap overlay adalah penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru yang lebih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SIG. Kelebihan SIG yaitu dapat dikelola dengan format yang jelas. 2. Biaya murah dibandingkan dengan melakukan survei lapangan. 3. Data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. 4. Data dapat diubah secara cepat dan tepat. 5. Data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersamaan. 6. Analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. 7. Data yang sulit ditampilkan secara manual akan dapat ditampilkan dengan pembuatan gambar 3 dimensi. 8. Data SIG dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan tepat. Kelemahan SIG. 1. Membutuhkan SDM tinggi dalam bidang TIK. 2. Karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. 3. Memudahkan terjadinya plagiat. 4. Pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi yang tinggi. Dan 5. Membutuhkan waktu pelatihan bagi operator dan programmer. Pemanfaatan dan penerapan SIG, yaitu di bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan, bidang pendidikan, dan bidang militer. Oke, sampai sini saja penjelasan yang dapat kami jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya, saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu.